2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali bersama-sama di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Kita juga bergabung dalam EPT, saudara Azusa Prayer Tower. Saudaraku Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan masih terus sedang menanti-nantikan kita untuk melakukan satu hal yang besar. Mari lewat menara doa ini, saudaraku Yesus Kristus, kita akan berjaga-jaga, kita akan membangun mesbah buat Tuhan. Mari kita akan berdoa, Ibu Bapak. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Saat yang indah, saat yang luar biasa Tuhan. Kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami butuh satu pengurapan yang baru. Tuhan, kami merendahkan diri kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Kau menjamah setiap hati dan pikiran kami. Mengurapi setiap kami ya Tuhan dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari bersama-sama katakan Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil
Kudus bekerja. Mari Tuhan Yesus lawat siap kami dengan Roh Kudus. Yes Tuhan. Oh Roh Kudus. Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi saudaraku, mari katakan dengan iman. Yes. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Allah turut bekerja di antara kita, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jamah siap hati kami ya Tuhan. Jamah kami Roh Kudus. Oh ya laba 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 laba. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, ini saatnya kita naikkan nyanyian pujian, penyembahan. Saya rasakan Roh Kudus mau ajak kita nyanyi, nyembah, masuk hadiratnya lebih lagi. Kita nyanyi haleluya 12 kali yuk saudara. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Waktu kita naikkan nyanyian ini saudara, kita penuhi sekeliling kita. Mungkin saudara ada di ruang-ruang isolasi, atau saudara ada di dalam rumah, atau dimanapun saudara berada. Saat saudara naikkan nyanyian pujian ini, saudara penuhi dengan hadirat Allah. Kita bangun tahta buat Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kita. Sampai kita melihat saudaraku, oh ya rumah kita, kota kita, bangsa kita mengalami lawatan Tuhan yang besar. Yes, ada satu pertobatan, ada satu lawatan yang besar. Yesus, kemuliaan Allah dinyatakan. Mari saudara datang kepada Yesus, sembah Dia, masuk hadiratnya. Yesus. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba kasih laba laba dengan segenap hati. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia, buka suaranya lebih lagi, buka hatinya buat Yesus.
terimalah ya Tuhan persembahan kami. Oh ya lah makasih ini bila lawat sama siap kami Tuhan hadir Tuhan. Hadir Yesus. Kami rindu ya Tuhan. Urapi siap kami dengan Roh Kudus. Oh ya lama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Buka suaranya saudara nyanyi. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Yesus, kami sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Saya percaya kita semua mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Dia baik. Dia sudah amat baik sama kita. Sewajarnya saudara, biarlah kita serahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Mari pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, kita mau katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Hal yang membuat Engkau senang adalah saat kami percaya, kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Saat kami bergantung harap hanya kepadamu, Engkau disenangkan saat kami menuruti segala perintah firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, saat ini Bapa, dalam nama Yesus, kami merendahkan diri kami. Kami sujud di kaki-Mu. Tuhan, kami kosongkan ya Tuhan diri kami, supaya Engkau bisa isi sampai penuh ya Tuhan hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyuan-Mu, tuntunan-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami. Mari doa saudaraku, doa, bilang, Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu. Tidak ada satupun yang bisa menyenangkan hati Tuhan selain kami bisa percaya kepadamu, kami bisa bergantung kepadamu, kami mau mentaati segala perintah-Mu ya Tuhan. Oh ya lah bakasini milaba, doa saudara. Kami percaya ya Tuhan, saat kami menyenangkan hati-Mu, Engkau Allah akan turut bekerja. Engkau akan turut bekerja dalam segala sesuatu, sehingga kami bisa melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami. Kami akan mendengar ya Tuhan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kami. Bahkan kami akan menerima apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Bapa, dalam nama Yesus, mampukan siap kami, mampukan kami Roh Kudus untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Oh ya lah bakal sini bila bala 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 bala. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. bagaikan bencana ya Tuhan, kami siap Tuhan. Wila bakashini mila bala bala bala. Bagaikan bejana, Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Saudara mau dipakai oleh Tuhan, ini waktu saudara. Mungkin beberapa orang berkata, aku tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, aku gak punya waktu untuk doa, aku gak punya waktu untuk bisa baca Alkitab, aku terlalu sibuk. Saudaraku Yesus Kristus, mungkin juga kita pernah berkata seperti itu. Tetapi ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita akhirnya punya waktu untuk Tuhan. Saya berdoa, saya ingin ajak saudara layani Tuhan, saudaraku. Biarlah kita semua menjadi bejana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Sebenarnya berdoa memberikan waktu untuk Tuhan, sebenarnya itu gak buang waktu saudara. Justru menambah waktu buat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi kalau kita hari ini, saya ingin doa buat saudara yang mungkin sekarang ada di ruang isolasi, saudara sedang menantikan kesembuhan dari COVID-19. Saya sangat mengasihi saudara, 1 tahun lebih saya berdoa untuk COVID-19 ini. Dan orang-orang disembuhkan. Saudara, saya percaya saudara juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang harap, ya kan, Tuhan sembuhkan aku. Aku minta Tuhan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Jadikan aku bejana yang siap untuk dibentuk. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, kita mau jadi bejana yang kosong, yang siap diisi oleh Tuhan, diisi dengan minyak yang baru. Saudaraku, dan kadang-kadang Tuhan mau garap, Tuhan gali, Tuhan proses supaya hidup kita lebih dalam lagi. Lewat masalah, lewat kesulitan, lewat pergumulan atau penyakit, apapun juga. Ini saatnya saudaraku, saya ingin berdoa buat saudara. Izinkan Tuhan untuk terus menggali, memproses. Oh ya la bakashini milabala. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Tuh siap anak-anakmu ya Tuhan yang ada di ruang isolasi. Jamah mereka ya Tuhan. Jamah hati mereka dengan urapan kasih yang melenyapkan setiap ketakutan, intimidasi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Kau pakai anak-anakmu ini Yesus. Engkau pakai mereka, Engkau sembuhkan mereka, dan Kau pakai mereka ya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu,
memberitakan kasih-Mu ya Tuhan, keselamatan, menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, Tuhan aku berdoa, karena aku mengasihi mereka, aku berdoa saat ini Tuhan, sembuhkan mereka Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus, supaya ya Tuhan mereka ya Tuhan dapat melayani-Mu, dapat memuliakan-Mu Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam pergumulan hari-hari ini, masalah demi masalah sedang terjadi, biarlah ya Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan membuka mata hati kami untuk bisa melihat arti hidup dan melihat Tuhan sanggup kuasa-Mu lebih besar dari masalah dan kesulitan kami. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, kami minta Tuhan selamatkan bangsa kami Indonesia, selamatkan seluruh keluarga kami, selamatkan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan, selamatkan kotaku Palembang Tuhan, selamatkan kotaku Palembang Tuhan, selamatkan bangsaku Indonesia ya Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa, biarlah ya Tuhan hadirat-Mu, urapan kasih-Mu ya Tuhan mengalir ya Tuhan atas Indonesia, atas Singapura ya Tuhan, Amerika ya Tuhan, bangsa-bangsa bahkan Timur Tengah ya Tuhan. Oh ya labakasin mila bala 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 bala. Oh ya labakasin mila bala bala bala. Aku berdoa ya Tuhan, biar Engkau kuatkan dan segarkan setiap anak-anak-Mu. Beri pengharapan yang baru buat setiap kami. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan
Engkau sudah dengar doa-doa kami. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berikan kami hikmat, tuntunan ya Tuhan. Jalan-jalan keluar untuk setiap pergumulan dan masalah kami. Tuntun kami Tuhan apa yang harus kami lakukan ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saudaraku Yesus Kristus, saya ingin melanjutkan khotbah yang hari Minggu sebenarnya saudaraku ya. Yaitu dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ya. Ini kisah ya kan daripada minyak seorang janda. Kalau kita gali terus firman ya, itu benar-benar tuh firman Tuhan tuh penuh, kaya, dalam dengan pewahyuan-pewahyuan. Nah hari ini saya akan berikan judul khotbah yaitu pentingnya bejana kosong. Pentingnya bejana kosong bagi Roh Kudus. Kita sudah bahas tentang peranan Roh Kudus yang sering diibaratkan seperti kayak minyak, ya kan? Minyak lambang, salah satu lambang daripada Roh Kudus minyak, entah burung merpati. Saudaraku, pentingnya hidup kita itu dipenuhi, dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi saudara, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita kalau dia menemukan yang namanya bejana kosong. Nah, kita akan lihat saudara itu dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Mari kita akan baca sama-sama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ada masalah saudaraku. Di sini masalah hutang ya, masalah hutang daripada janda seorang nabi. Ayat yang kedua, ya kan, anaknya akan diambil menjadi budak, saudaraku. Jadi dia sudah kehilangan suami, sekarang dia akan kehilangan anaknya. Ini masalah besar buat seorang janda ini. Lalu dia datang kepada Elisa untuk minta tolong. Lalu apa jawaban Elisa? Ini yang paling penting saudara. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Jadi Elisa mengarahkan. Kadang-kadang kalau kita ini udah banyak masalah, banyak kesulitan, kita tuh sudah mulai lupa akan apa yang ada, apa yang punya, apa yang bisa, apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Sepertinya udah gak ada apa-apa, udah gak bisa apa-apa lagi. Dengar baik saudaraku, kalau Tuhan mau tolong kita, ya kan saudara, kalau Tuhan mau buat mujizat dalam hidup kita, kalau Tuhan mau tolong kita, Dia akan mulai dari apa yang kita bisa, apa yang masih kita punya, walaupun itu sedikit. Ini penting saudaraku. Kalau kita nggak pernah berpikir apa yang kita bisa apa, ya kan kita punya apa, kita nggak pernah lihat itu, nggak bisa lihat itu, Tuhan masih belum bisa pakai. Karena Tuhan pakai dari yang itu saudaraku. Nah jawaban daripada si perempuan ini katakan apa? "Hamba-Mu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali apa saudara? Sebuah buli-buli berisi apa? Minyak." Nah buli-buli berisi minyak ini walaupun sedikit, inilah dimulainya pekerjaan daripada Roh Kudus, pekerjaan daripada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Lalu apa yang dibuat oleh nasihat berikutnya apa? Elisa memberikan nasihat, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Nah saudara, kita akan bahas hari ini, ya kan? Yaitu kalau kemarin hari Minggu kita bahas tentang apa saudaraku? Ya kan, bahwa kalau Tuhan mau menyelesaikan masalah kita, yang pertama Tuhan mau selesaikan adalah Dia harus sembuhkan atau pulihkan ketakutan kita, kemarahan kita, kepahitan kita, atau luka, trauma yang ada dalam diri kita. Kalau ini sembuh, ya kan, maka Tuhan akan bekerja untuk yang lain. Tuhan baru kerjakan yang lainnya saudara. Itu kemarin kita. Makanya untuk si ibu ini kata meminjam ini jadi momok. Karena pinjaman ini yang membuat dia akan kehilangan dua orang anaknya. Ya kemarin kita bahas, kalau saudara belum mengikutinya, saudara bisa lihat saudara di YouTube channel saudara linknya yang ibadah hari Minggu.
Nah hari ini yang saya mau bahas adalah tentang apanya? Bejananya. Ya kan? Suruh cari bejana-bejana kosong dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan apa? Sedikit. Jangan terlalu apa? Sedikit. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini. Jadi saya mau ulang lagi pertanyaan dengan saudara di sini. Benda apakah yang dimiliki si janda dan anak-anaknya ini, saudaraku? Benda apa yang dia memiliki? Dia cuma punya apa? Sebuah buli-buli yang berisi apa? Minyak. Tuhan tanya sama saudara, saudara masih punya apa? Ini lambang daripada hubungan dengan Tuhan. Saudara punya hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Kita lihat di sini ya saudara, kemudian minyak itu dituang ke dalam banyak bejana kosong lainnya. Ya kan? Jadi sedikit minyak yang semula itu harus ada. Itu mulainya dari situ minyaknya. Dalam Alkitab saudaraku ya, minyak itu melambangkan Roh Kudus. Ya, dalam Alkitab minyak melambangkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bekerja pada diri seseorang sudah tentu disebabkan karena apa? Roh Kudus sudah ada di dalam diri orang itu. Ketika dia percaya pada Yesus. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apa saudara? Masalahnya di mana di sini? Saudara, dari si janda ini masalahnya apa saudara? Bejana kosong yang dimiliki itu terlalu sedikit. Saudaraku, padahal Elisa berpesan, ya kan? Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, jangan terlalu apa? Sedikit. Nah ini pesannya Nabi Elisa, saudara Kristus. Jadi dari kejadian di atas, kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh menghendaki kita mengambil bejana yang kosong, yaitu tempat yang kosong untuk Roh Kudus. Jangan mengambil sedikit, melainkan harus banyak. Ya. Bukan cuma sekali kosong, ya kan? Melainkan kita harus kosong berkali-kali. Sesudah ada kekosongan ini, harus ada kekosongan lainnya. Makin banyak kosong, makin banyak dipenuhi. Apa artinya ini saudaraku? Ya kan, nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Kita ini harus kosong. Kosong. Jangan penuh. Nah, saya akan jelaskan dengan prinsip nol. Prinsip nol. Ya, prinsip nol untuk kosongan. Setiap orang yang ingin melayani Tuhan, melayani siapapun sesamanya dengan baik, dia perlu mengosongkan dirinya menjadi apa? Menjadi nol. Karena hanya dengan cara ini kita akan dapat bermanfaat dan kita dapat bermakna. Saya kasih contoh saudara tentang apa? Sebuah mangkok, sebuah gelas itu harus kosong untuk dapat diisi dan bisa digunakan. Sebuah koper yang kosong yang bisa diisi, ya kan? Dengan segala keperluan untuk kita bisa berangkat, saudaraku. Jadi dengan menjadi nol, menjadi kosong, kita ini siap sedia untuk menerima segala macam keluh kesah, curahan hati, beban hidup, kesulitan daripada orang lain. Saudara, kalau kita nggak pernah jadi nol, kalau kita penuh dengan segala macam kepentingan diri kita sendiri, kita sulit melayani dan menolong orang lain. Katakan amin saudara. Lah aku aja masih penuh dengan masalah. Aku sendiri penuh dengan beban. Aku juga penuh dengan kebencian. Aku penuh dengan kesombongan. Aku penuh dengan jabatan aku. Masa sih aku harus melayani? Aku gak bisa. Nah saudara, jadi kita harus kosongkan. Kita harus bisa tanggalkan apa yang harus kita tanggalkan. Kita harus pikul apa yang harus kita pikul. Jadi nol adalah simbol daripada rendah hati yang paling pas kalau menurut saya. Nol. Jadi nol. Kita punya contoh teladan yaitu Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan bahwa Yesus
mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia nggak pakai atribut Allah. Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha segala. Enggak, dia ambil rupa seorang hamba. Dia kosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Bahkan Alkitab kata sampai Yesus itu menjadi taat. Sampai mati di atas kayu salib. Kan dia kosongkan diri. Saudaraku, wah ini benar-benar deh. Ini ayat yang paling senang saya bahas. Saya suka baca Filipi pasal 2 saudara. Tentang hal mengosongkan diri. Karena kalau kita ini terlalu penuh dengan diri kita. Wah aku kan orang berpangkat. Aku ini kan orang pinter. Aku ini orang kaya. Aku ini kan terkenal. Aku ini gini. Itu kalau kita penuh sama diri kita sendiri. Sulit. Aduh aku enggak deh. Ketemu masa aku harus gini. Kita gak akan bisa melayani. Kalau kita penuh dengan segala kekecewaan, kemarahan, kepahitan, penuh, kita gak bisa melayani. Hari ini pesannya adalah Roh Kudus bisa mengalir dalam hidup kita. Dia akan penuhi kita dengan kuasa, dengan hikmat, dengan pengertian, dengan pengawahyuan, dengan segala berkatnya. Hanya apabila dia temui bejana yang kosong. Katakan amin. Sekalipun Yesus itu Allah, tapi dia gak menganggap dirinya setara dengan Allah, maka dia kosongkan dirinya. Kalau Lucifer, iblis, dia bukan Allah, tapi dia anggap dirinya mau jadi seperti Allah. Saudara, hari ini saya percaya kalau kita mau bahagia di rumah, kita mau berbahagia di kantor, di tempat kita kerja dan melayani, kita mau berbahagia dengan diri kita. Satu, kita harus ngerti prinsip mengosongkan diri. Mengosongkan diri bukan ngosongin pikiran, bukan ngosongin hati, bukan. Prinsip kekristenan mengosongkan diri adalah apa saudara? Kita tanggalkan seluruhnya supaya kita izinkan Tuhan mengisi kita dengan firman-Nya, dengan hikmat-Nya, dengan rohnya, dengan urapannya yang mengerti kata namanya saudara. Ini yang maksud di sana. Ketika Yesus mengosongkan dirinya, saudaraku, dia nggak kosong banget jadinya, supaya Bapak bisa isi, saudaraku bisa isi. Dengan apa saudara? Dengan petunjuk-petunjuk. Ini loh kamu harus kerjain ini, kamu harus ngomong ini. Makanya Yesus berkata, kalau aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Dia bisa begitu karena apa? Kosong dirinya. Saudara, dia bilang aku tidak berbuat dari aku sendiri, tapi Bapa. Aku lihat Bapa yang suruh aku kerjakan. Kayak seperti contoh, saudaraku. Waktu dia ada di kolam Bethesda, itu semua orang kan butuh kesembuhan. Tapi karena Bapa suruh Yesus, hanya satu yang disembuhkan. Dia bisa satu aja sembuhkan. Walaupun dia bisa sembuhkan banyak orang. Karena dia tidak melakukan. Itu yang namanya mengosongkan diri. Saudara bisa mengerti sini. Itulah makanya Allah sangat meninggikan Yesus. Mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, saudara perhatikan, ayat ini pasti digenapi. Dalam nama Yesus, saudara, supaya dalam bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin saudara. Saudara jangan minder jadi Kristen. Saudara jangan malu jadi Kristen. Jangan malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jangan malu saudara sujud menyembah Dia. Sekalipun harus di hadapan banyak orang. Dan saudara tidak untuk dilihat oleh orang lain. Jangan malu. Karena saudaraku Yesus Kristus. Setiap lutut akan berlutut. Setiap lidah akan mengaku. Katakan amin saudara. Ini prinsip. Ini prinsip yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Setiap kali kalau saya berpikir begini saudara ya. Aku kan lebih tua dari dia. Masa sih saya harus menyapa dia duluan? Di gereja jabatan saya kan lebih tinggi. Saya kan lebih gini. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Maksudnya penuh dengan diri saya. Mungkin saya akan kesepian. Tapi ketika saya mulai kosongkan diri saya. Saya mau isi pikiran saya dengan apa? Ya kan,
dengan saling, kamu harus menyapa, saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau saya kosongkan diri, firman ini bisa masuk. Perintah ini bisa masuk. Kata Tuhan bilang, ampuni dia. Saya berpikir bahwa, dia yang salah, kok aku yang harus minta maaf. Kalau saya bisa ngosongkan diri, maka firman bisa masuk, terisi, dan saya bisa lakukan itu. Saya bisa mengerti sini, maksud saya sini, katakan amin. Mengosongkan diri, bukan benar-benar kita jadi kosong. Mengosongkan diri supaya Allah bisa mengisi kita. Yang mengerti katakan amin. Arti mengosongkan diri sebenarnya itu apa, saudaraku? Ya, artinya adalah pertama, kita percaya dan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itu artinya. Katakan amin. Kita tuh nggak nganggep diri kita tuh udah tahu banyak, punya kebenaran sendiri, enggak. Ya kan, kita percayakan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Katakan amin saudara, kita percaya kepada kesetiaan Allah. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, ya kan, arti mengosongkan diri adalah kita mau menaruh pengharapan. Kita mau bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Saya mau gantung betul. Aku percaya, aku taruh pengharapanku. Makanya aku tenang. Orang yang menaruh harap selalu dia jaga pikiran dia. Ya kan, diharapkan yang terbaik itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Dan selalu dia perkatakan sesuatu yang positif. Yang ketiga, orang yang mengosongkan diri adalah orang yang apa? Menuruti perintah Tuhan. Trust, depend, obey. Saya kasih ulang dengan daya ayat-ayatnya ada nih. Tentang Yesus kita belajar. Ya kan? Kapan, gimana sih bentuk mengosongkan diri? Kita ikutin teladan Yesus yang mengosongkan diri. Ya saudaraku, kita lihat dari perkataannya, dari perbuatannya. Saudara lihat di dalam Yohanes 5 ayat 19. Kita buka, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, baca yang keras. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini kan mengosongkan diri, namanya rendah hati. Katakan amin saudaraku. Kalau kita manusia, itu kan semua karena aku tuh. Kalau bukan karena aku, mereka tuh gak ada apa-apanya. Itu kita. Ya makanya kita penuh diri kita. Tapi orang yang ngosong, enggak. Semua karena Tuhan yang mampukan aku. Semua itu karena ada banyak orang yang bantu aku. Itu ciri orang yang mengosongkan diri. Katakan amin saudara. Dia gak akan pernah, ya kan saudara, membangga-banggakan, menyebut-nyebut, ya kan, bahkan mengklaim pekerjaan orang, dia klaim itu dia yang buat. Enggak. Kalau saudara saya kita hari ini renungkan, minyak itu akan terus mengalir kalau ada bejana kosong. Katakan amin saudara, saudara akan terus dilimpahi dengan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita. Kalau ada bejana yang kosong, kita ini mau mengosongkan dirinya. Kapan minyak itu berhenti mengalir? Ketika bejana kosong sudah tidak ada lagi. Kapan saudara Tuhan berhenti mengangkat kita? Kapan Tuhan berhenti memberkati kita? Pada saat dia tidak melihat lagi kekosongan. Tidak kosong. Saya akan baca lagi. Saya akan bacakan lagi, kita baca sama-sama perkataan pada Yesus lagi. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Katakan amin saudaraku. Jadi artinya apa? Yesus hanya lihat Bapak mau dia kerjakan apa hari ini, baru dia akan kerjakan. Makanya pagi-pagi dia ada saat teduh. Alkitab katakan Yesus doanya pagi-pagi. Untuk apa saudara? Untuk muji nyembah, untuk lihat Bapak mau kerja apa hari ini. Bapak suruh dia kerjakan apa hari ini. Bapak suruh berkata apa, ketemu siapa, ngalami apa. Dia sudah lihat di salah roh. Katakan amin saudara, baru dia kerjakan. Makanya nanti kita akan bahas saudara, dia tidak akan kerjakan kalau Bapak tidak kerjakan. Sekalipun mungkin dia bisa kerjakan itu. Saudara ngerti kan? Karena dia ngerti tentang apa?
Semua waktu yang pegang tuh Bapak. Waktu Tuhan itu adalah urusan Bapak. Ya kan? Itu urusannya Tuhan. Makanya waktu dalam Yohanes pasal 2, sekali ibunya sekalipun, Maria ibunya sekalipun yang meminta dia supaya Yesus mengubah air jadi anggur. Jawabannya siapa? Ibu, mau apakah engkau daripadaku? Waktuku belum tiba. Saudara bisa ngerti karena Yesus tidak lihat Bapak mau kerjain. Belum, saudaraku, belum. Pada waktu Maria bicara, baru setelah dia berkata seperti itu, baru dilihat. Itu yang pertama. Ya makanya kan Yesus pernah menghardik ya. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Pada hari terakhir ada orang-orang berkata, aku sudah usir setan, aku sudah sembuhkan orang sakit segala macam. Tuhan bilang, enyak kamu pembuat kejahatan. Bukankah mereka itu berbuat baik? Bukan mereka melayani Tuhan? Kenapa mereka diusir dari hadirat Tuhan? Saudaraku, karena mereka tidak melakukan, ya kan, apa yang Bapak kehendaki. Saudara bisa ngerti? Mereka tidak mengosongkan dirinya. Kadang-kadang nih orang bisa melayani hebat-hebat, sebenarnya semata-mata kalau kita tidak untuk menyenangkan Tuhan, pasti untuk kepentingan kita. Secara ekonomi mungkin, secara politik, secara apa segala untuk dapetin sesuatu untuk kita. Sesuatu yang kita kerjakan tidak sesuai dengan kehendak Allah, hanya karena kehendak kita dan ambisi kita. Itu pasti ujungnya saudara itu akan hancur, sia-sia. Lihat lagi Yesus bukan cuma berkata di dalam Yohanes 12 ayat 14, 49 sampai 50 dia berkata begini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Wah keren banget nih. Ya kadang-kadang nih hilangnya sukacita. Seringkali kita tuh bicara. Itu semua perkataannya cuma dari kita, komennya kita sendiri. Yang seringkali, ketika orang tuh makin deket sama Tuhan, makin kerasa. Kalau dia ngomong, lalu tiba-tiba kehilangan sukacita, pasti Roh Kudus kesentuh perasaan yang gak senang, berduka. Itu tanda kita deket atau enggak. Saudara Yesus. Nah Yesus itu bisa tepat. Dia bilang, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dia gak mau ngomong, gak mau sembarang ngomong, gak sembarang komen. Zaman sekarang nih ya saudara ya, karena dunia media sosial, orang tuh gampang sekali berikan komentar. Orang seringkali ngomong gampang, mengecamlah, menghakimilah yang negatif, itu mudah sekali. Saudara Yesus, orang yang mau mengosongkan diri, bejana yang kosong adalah dia tahu. Ya kan saudaraku, ya kan, dia melakukan, dia berkata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari siapa? Dari dia sendiri, karena dia isi. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Saya ingin ajak saudara untuk baca lagi Yohanes 8 ayat 29. Kita baca 1, 2, 3. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yesus saudara dia berkata bahwa aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Saudara mau gak menyenangkan hati Tuhan? Saudara mau gak senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan? Saudara mau? Katakan amin saudara. Wow, ini luar biasa. Saya juga mau. Tadi kita nyanyi, ini lagu yang Tuhan mau kita nyanyikan tadi rupanya kan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita nyanyi lagi nih saudaraku. Bilang, katakan sama Tuhan yuk. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara lihat sini ya, untuk nyenengin Tuhan, ya kan, belum tentu perbuatan baik kita itu bisa berkenan sama Tuhan. Maksudnya gini, tidak semua, ya kan, semua yang baik itu belum tentu berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, tapi semua yang berkenan di hati Tuhan itu pasti baik. Saudaraku, ingat ini saudaraku. Ya, kita semua rindu senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Tapi saudara harus ingat, ya kan, semua yang baik belum tentu apa? Berkenan di hati Tuhan. Saya contoh sehari-hari lah, ya kan saudara gini. Jika makanan yang sangat pedas itu adalah makanan kesukaan saya, jika ya, padahal saya nggak suka pedas sebenarnya. Biar gampang. Ya, kalau makanan pedas adalah makanan kesukaan saya, sedangkan saudara tidak bisa makan makanan yang pedas, saya hendak memberikan saudara makanan pedas kesukaan saya. Ya kan? Saya mau kasih saudara makanan pedas. Ini sesuatu yang enak banget menurut saya kasih ke saudara. Tapi pada waktu saya memberi, berbuat baik sama saudara, tetapi perbuatan baik saya itu enggak kena, enggak pas, enggak berkenan di hati saudara. Kenapa? Lah saudara enggak suka makanan pedas. Ini saudara, saya pernah dapat cerita, mungkin saudara juga pernah dapat cerita pasangan suami istri pada hari ulang tahun pernikahan yang ke-50. Mereka mulai buka-bukaan saudaraku. Saudara sudah tahu ceritanya ya. Bahwa ya kan, omonglah apa yang kamu marah selama ini. Lalu rupanya saudara, yang istri bilang, ya kan, aku tuh paling marah, paling benci kalau makan ayam katanya ya. Tiap kali makan ayam, aku tuh selalu dikasih kepala sama dia. Sama suamiku, pala. Dikasih kepala ayam aja, dikasih kepala. Terlalu dia marah. 50 tahun saya nikah sama dia, saya selalu kasih pala. Oh itu. Saudara tahu gak, rupanya saudaraku, kepala ayam adalah makanan bagian paling kesukaan suaminya. Yang sebenarnya dia pengen makan, tapi karena dia cinta sama istrinya, dia kasih saudaraku. Si istri nerima, udah dikasih, dilihatin suami, makan, jangan gak makan. Dipaksa makan, dia telan lah saudaraku. Walaupun dia gak doyan kepala ayam. Saudaraku, 50 tahun makan kepala ayam saudaraku. Bayangin, paha, dada itu bagian suaminya. Setelah dicek ulang, keluarganya bilang, itu tahu gak kamu, kepala ayam adalah makanan kesukaan suamimu. Dia tahan puasa kepala ayam 50 tahun karena cintanya kepada kamu.
Saudara bisa mengerti di sini ini bicara tentang apa? Bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang kepekaan, ketajaman, ketepatan. Unsurnya adalah apa? Pengenalan. Gak kenal. Seringkali sama Tuhan seperti itu. Kita bilang, kita pikir kita sudah berbuat untuk Tuhan. Tapi kenapa kok hidup kok belangsak? Saya kasih contoh yang gampang itu adalah, saudara tuh, Habel dan Kain. Dua-dua melakukan perbuatan baik. Habel dan Kain membawa persembahan ke Tuhan. Alkitab katakan dalam Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Saudara, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tuhan mengindahkan karena apa? Karena ini yang Tuhan mau. Tanpa pernumpahan darah tidak mungkin seseorang berkenan mendatangi Tuhan. Saudara, sedangkan Kain dia persembahkan hasil karya dia, hasil kerja dia. Dia kan seorang petani. Seorang petani hasilnya adalah hasil pertanian, itu yang diserahkan ke Tuhan. Ini kan perbuatan baik. Tapi Tuhan bilang gak ada darahnya, gak ada pertumpahan darah. Itu hanya hasil jeripaya manusia. Ini bicara tentang apa? Kain bicara tentang perbuatan daging. Yang ambisi sendiri, usaha sendiri yang dia mau supaya nyenengin hati Tuhan. Tapi gak sesuai dengan aturan Tuhan. Tuhan bisa bikin aturan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di mana tidak ada pengampunan dosa, seseorang tidak bisa layak datang pada Tuhan. Tuhan tidak bisa berkenan pada orang ini. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi prinsip mengosongkan diri di sini sangat berperan penting agar kita dapat berbuat apa yang berkenan sama Tuhan. Mengosongkan diri artinya apa? Kita rendah hati. Kita mau kalau sama Tuhan, kalau dibaca, sepertinya kita nih gak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa. Kita mau diajar sama Tuhan, maka kita mau denger. Seringkali kan kita ini kalau gak kosongkan diri, duduk di meja aja. Ya saudara, sulit buat kita buka telinga, tutup mulut. Orang yang kosongkan diri, dia buka telinga, tutup mulut untuk denger. Katakan amin saudaraku. Ya kan, supaya dia bisa diisi. Itu namanya kosongkan diri. Katakan amin saudaraku. Prinsip mengosongkan diri ini akan menghasilkan apa? Kepekaan, ketajaman, ketepatan dalam melakukan sesuai yang berkenan. Ya kan? Sesuai dengan apa saudara? Kehendak Allah. Yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah. Katakan amin. Saudara semua diberkati hari ini saudaraku. Saya akan kasih lagi ayat lagi, saya mau bahas. Banyak ayat supaya saudara bisa dapetin. Yohanes 9 ayat 33. Nih satu lagi. Ini ada kaitannya dengan khotbah yang kemarin. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa di sini dari ayat ini? Saya dapetin pengertian saudaraku. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak datang dari Tuhan, Tuhan gak pernah suruh. Tuhan tidak kehendaki walaupun itu baik, apalagi yang jahat saudaraku. Ya kan? Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi datangnya dari kemauan kita sendiri. Ambisi kita sendiri. Maka ujungnya itu akan berantakan. Karena apa? Tidak ada berkatnya. Contohnya siapa saudara? Kain. Saudaraku, kita lihat di sini. Ya kan? Nah oleh karena itu saya mau ulangi lagi saudaraku. Hidup kita ini jangan digerakkan oleh kemarahan, oleh kepahitan, oleh ketakutan. Ngerti gak saudara? Hidup yang digerakkan. Jangan apa yang kita mau buat, apa yang kita mau ngomong, itu didasarkan, digerakkan oleh apa? Karena adanya kemarahan, adanya kepahitan, adanya ketakutan. Jangan. Gak ada hasil. Yang ada cuma gagal. Kalau ada hasil, hasilnya menghancurkan diri kita dan orang lain. Hidup gak boleh digerakkan oleh dari pendapat orang. Apa kata orang, untuk nyenengin orang. Gak bisa. Saudara capek ujungnya. Saudaraku, untuk dipuji orang, jangan. Hidup juga gak boleh digerakkan oleh apa? Keangkuhan. Seolah-olah, ya kan, kita kayaknya
Gak boleh lihat orang lebih dari kita. Itu jangan. Oh kita mau usaha lebih dari dia. Jangan. Bukan berarti kita gak boleh sukses. Harus. Saudaraku, tapi hendaknya hidup ini digerakkan oleh apa? Tujuan untuk apa? Senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, di mana ada bejana kosong, di sana minyak pasti mengalir. Di mana ada bejana kosong, di sana minyak pasti akan mengalir. Satu hal yang sangat berharga, yaitu apa? Jawaban daripada anak si janda ini berkata apa? Anak ini saudaraku, tidak ada bejana lagi. Tidak ada bejana lagi. Ketika tidak ada bejana lagi, Alkitab katakan apa? Minyak pun berhenti apa? Mengalir. Roh Kudus mau memenuhi setiap bejana kosong. Bahkan sampai bejana kosong yang terakhir. Asal masih ada bejana kosong, minyak pasti tetap mengalir. Artinya apa di sini? Sepanjang saudara terus percaya, walaupun belum lihat, tetap percaya. Sepanjang saudara terus berharap dan bergantung sama Tuhan, walaupun belum dijawab, tetap berharap sama Tuhan. Saudara terus nuruti Tuhan, nuruti firman-Nya saudaraku. Ya kan, saya percaya, maka Roh Kudus akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Katakan amin saudara, kalau Roh Kudus sudah turut bekerja dalam hidup kita, maka hasilnya adalah kita akan melihat apa yang gak pernah dilihat oleh mata kita. Kita akan mendengar apa yang gak pernah didengar oleh telinga kita. Kita akan mendapatkan dan menerima apa yang gak pernah timbul dalam hati kita. Coba saudara beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi bejana kosong. Maksudnya apa? Kalau kita tuh tiap hari kita bilang, jangan andalkan kekuatan sendiri. Selalu doa. Bejana kosong itu bicara selalu doa dan tanya petunjuknya apa. Firmannya tuh apa. Pengertiannya gimana. Sebelum kita melangkah dan mengambil keputusan yang penting. Katakan saudara, selalu peka. Selalu nungguin. Ini orang yang kosong bejananya. Terus saudaraku Kristus. Ingat saudaraku, minyak berhenti mengalir. Disebabkan tidak ada lagi bejana kosong. Bukan minyak berhenti dulu, melainkan tidak ada bejana kosong. Bukan minyak tidak bisa dituang, tetapi karena tidak ada bejana kosong yang disediakan. Tuhan menunggu kita mengosongkan diri seperti Yesus. Walaupun saudara kaya, biar tanggalkan itu, kosongkan diri. Ya kan saudara, supaya Tuhan bisa isi terus kekayaannya. Walaupun saudara pangkatnya tinggi, walaupun saudara status sosialnya hebat, semua atribut-atribut itu saudara mulai tanggalkan, kosongkan. Saudara bisa berpikir semua karena anugerah Tuhan. Itu namanya mengosongkan diri. Jangan kita menganggap diri kita, ini karena aku begini, karena aku begitu dan lain sebagainya. Karena rohani aku punya jabatan di rohani, aku punya kedudukan, aku gini. Tanggalkan. Kalau saudara ada apa-apa, walaupun sudah bisa mengerti, doa, tanya, minta tolong Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Kalau kita sudah tidak lagi doa, sudah tidak lagi tanya Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh tergantung sama Tuhan. Tidak lagi mau, kita udah dapat firman, tapi kita tidak mau lakukan. Tuhan gak mau ngomong lagi. Kalau Tuhan tidak bicara lagi sama kita. Saudara dengar khotbah tapi enggak, kayaknya Tuhan gak ngomong lagi. Makin lama makin kering. Di sini tuh kayak kempes. Sampai kita bertobat. Banyak orang semangat ikut menara doa. Melayani Tuhan awalnya. Karena Tuhan ngomong sama dia. Tuhan ngomong sama dia. Ketika dia lakukan, Tuhan ngomong lagi sama dia. Dia lakukan, Tuhan ngomong lagi. Sepanjang seseorang bisa mendengarkan apa yang Tuhan bicara. Dia bisa dengarkan firman Tuhan, bisa dengarkan suara Tuhan.
dan dia lakukan, semakin rohnya menyala-nyala. Tapi waktu dia dengar suara Tuhan, dia dengar saudara ke firman Tuhan, tapi dia tahu dan tidak dia lakukan, lama-lama apinya akan padam, akan kering. Sehingga saudara, ketika Tuhan tidak bicara lagi. Ketika Tuhan tidak bicara lagi, artinya Tuhan bicara, tidak bicara artinya apa saudaraku? Dia baca tapi nggak masuk. Dia dengar khotbah, kayak nggak dapet, kering. Itu kenapa? Saudaraku, karena kita tidak mau taati. Orang yang mengosongkan diri adalah orang yang percaya dan mempercayakan diri. Trust, depend, obey. Saudara, ketika kita kosongkan diri kita, saudara tahu apa yang terjadi saudaraku? Maka dia akan isi kita terus. Isi terus dengan kebaikannya, kemurahannya, kasih karunia-Nya, keselamatannya, berkatnya, segala yang baik. Saudara tidak akan kurang dengan segala yang baik. Ini penting. Mengosongkan diri artinya Tuhan kita bisa dengar apa yang dia katakan. Kita bisa lakukan itu. Saudara akan lihat hidup saudara akan diberkati. Satu ayat terakhir saya akan bacakan. Lukas 1 ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Lapar itu apa? Kosong perutnya. Kantong nasinya kosong. Lapar bicara tentang apa? Orang yang rindu, yang haus, ya saudaraku, yang menginginkan Tuhan. Dia bilang apa? Yang bergantung sama dia, percaya sama dia, Tuhan akan limpahkan yang baik. Tuhan menyuruh orang yang kaya. Kaya itu apa? Maksudnya apa? Bukan kaya harta, tapi aku udah tahu, aku sudah punya, aku sudah sanggup, aku gak butuh bantuan. Ya kan? Aku bisa mandiri. Saudaraku, aku punya. Enggak. Saudaraku, Tuhan katakan, ya kan? Tuhan akan kenyangkan orang yang lapar dengan apa? Dengan kebajikan. Saudara mau dikenyangkan oleh Tuhan dan segala kebaikannya. Mari kita belajar kosongkan diri kita. Belajar terus percayai dia. Bukan apa kata orang. Bukan apa pendapat orang. Bukan untuk menyenangkan orang. Ketika kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Harapkan yang baik. Lakukan yang baik. Berlaku setia. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita senangkan hati Tuhan, dia akan turut bekerja. Kalau dia turut bekerja, saudara akan dapatkan berkat yang tidak terduga. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa ya Tuhan, untuk siap anak-anak-Mu ini, untuk siap kami. Ampuni kesombongan kami, ampuni kesombongan kami, ketidakpercayaan kami. Kami bergantung pada diri kami sendiri, pada manusia. Kami menolak untuk mentaati, menuruti firman-Mu. Ampuni aku ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, isi kami dengan minyak yang baru. Dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan memberkati perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku,
bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan ibu Bapak. Bapak dalam nama Yesus. Tuhan lihat kedua tangan yang terbuka ini Tuhan. Tuhan jamah dan urapi kedua tangan ini. Apapun yang dikerjakan kedua tangan ini Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biarlah ini menjadi tangan Tuhan yang terulur. Buat jiwa-jiwa mengalami jamahan Tuhan. Mendapatkan kasih Tuhan lewat kedua tangan ini. Sehingga banyak orang memuliakan Tuhan. Terima kasih, makin percaya Tuhan, bergantung sama Tuhan dan menuruti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih dalam buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.